Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Ayub 11 ayat 1 sampai dengan 20. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami masing-masing, berkati hamba yang akan menyampaikan, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayub 11 ayat 1 sampai dengan 20 di bawah judul Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicara Zofar orang Naamah, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan dan Maha Kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamati. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa diri kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk renungan kita pada malam hari ini adalah penghiburan sejati. Jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, dijelaskan bahwa Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Ia seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasangan lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya
dari semua orang di sebelah timur. Dan pada suatu hari ketika anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya sedang makan malam dan minum anggur di rumah saudara perempuan mereka, anak sulung mereka, tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda angin dari 4 penjuru sehingga roboh dan menimpa anak-anak Ayub dan mereka semuanya mati. Ketika lembu sapi sedang membajak dan keledai-keledai betina sedang makan rumput, tiba-tiba datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya. Dan kemudian api menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba. Dan 3 pasukan orang Kasdim menyerbu unta-unta serta merampasnya. Dengan kejadian itu tentunya Ayub sangat terpukul dan dia sangat kecewa kepada Tuhan dan bahkan dia menyalahkan Tuhan. Ayub merasa bahwa Tuhan menimpahkan penderitaan kepadanya serta hendak membinasakan dia. Ayub bahkan sangat menyesali akan hari kelahirannya. 3 sahabat Ayub yaitu Alifas orang Teman, Bildad orang Sua, serta Zofar orang Naamah datang untuk mengucapkan belasungkawa kepada Ayub atas musibah yang menimpanya. Ayub menyampaikan keluh kesahnya kepada teman-temannya dan mereka memberi nasihat kepada Ayub. Setelah sahabat Ayub Elifas dan Bildad menasihati Ayub, akhirnya giliran Zofar yang menasihatin Ayub dengan menganjurkan agar Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam kondisi Ayub yang tertekan, sahabatnya Zofar terkesan mempersalahkan Ayub dan menuduh bahwa apa yang dialami Ayub pada saat itu adalah akibat perbuatannya. Ini terlihat dari ungkapan-ungkapan Zofar yang menghakimi Ayub. Sikap teman-teman Ayub seperti itu bisa jadi juga karena mereka sangat jengkel melihat Ayub yang menyalahkan Tuhan. Namun walaupun bagaimana, cara Zofar yang mempersalahkan Ayub membuat Ayub kecewa kepada mereka. Seharusnya Zofar mencoba memposisikan dirinya sebagai Ayub sehingga ia bisa merasakan apa yang sedang dirasakan Ayub saat itu. Ini bukan, malah sebaliknya. Secara ironis Zofar mengungkapkan bahwa apa yang dialami Ayub pada saat itu adalah akibat dari kesalahan Ayub. Dan kita melihat pada ayat 6 dikatakan bahwa Allah tidak memperhitungkan baginya sebagian daripada kesalahannya. Inilah ungkapan Zofar yang menyatakan bahwa apapun yang dialami Ayub pada saat itu tidak sebanding dengan apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Ayub. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 15 mengatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya adalah bahwa kita harus bisa memposisikan diri kita dengan apa yang dialami orang yang ada di dekat kita. Memahami kondisi apakah dia sedang berduka, apakah dia sedang bahagia. Jadi kita juga harus boleh merasakan apa yang dialami mereka. Sehingga kita boleh berempati atas apa yang dialami saudara kita. Dari firman itu artinya bahwa kita harus bisa memahami perasaan orang lain dan berlaku empati. Menasihati dan mengingatkan seseorang adalah sangat baik. Namun jika menuduh atau menghakimi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini juga yang menjadi perhatian bagi kita bersama. Mungkin apa yang dilakukan Zofar maksudnya baik,
namun caranya yang salah. Kita sebagai seorang sahabat boleh mengkritik, boleh menegur, mengingatkan. Itu adalah hal yang baik. Sebagaimana Zofar mengingatkan Ayub agar hati-hati dengan perkataannya, agar perkataannya tidak salah dan menyakitkan hati Tuhan. Namun kita menyampaikan dengan cara dan bahasa yang baik dan penuh kehati-hatian. Sebagai sahabat, hendaklah kita menguatkan, memberikan semangat, pengharapan pada saat sahabat kita di dalam kesulitan. Sebagai sahabat, hendaklah kita hadir ketika teman kita di dalam kesukaran. Sahabat adalah lebih dari saudara pada masa kita kesukaran. Milikilah sikap yang menguatkan, bukan menambah beban bagi orang yang di dalam kesusahan. Dari renungan yang kita sudah dengar pada malam hari ini, kita dapat mengambil hikmatnya bagi kita adalah, yakni apapun yang kita miliki pada saat ini, itu adalah titipan Tuhan. Dan Tuhan berkuasa atasnya. Kemudian adalah, Allah adalah Maha Kuasa. Apapun yang terjadi pada kita, itu semuanya adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan peduli. Serahkanlah dan mohon pertolongan Tuhan. Maka Dia akan menolong kita. Seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tegur dan ingatkanlah orang dengan bahasa kasih, dan berempatilah kepada orang yang sedang berduka. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami boleh bersikap dan berbicara dan berempati kepada orang-orang yang sedang di dalam kedukaan. Kiranya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan jikalau pada saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, kiranya Tuhan boleh menghibur, menguatkan mereka agar mereka boleh menghadapi segala pergumulan mereka dan Tuhan menolong mereka agar mereka dapat menyelesaikannya. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Horas.